Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saryudani Sapitri dari LPTK Universitas Mataram dengan NIM E4S1251014 NIK 520312640393005. Saya akan mengambil video uji kinerja di SMA Negeri 1 Pringgasela dengan judul Interaksi Sosial di kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, rabbil alamin. Hari ini kita kembali lagi belajar seperti biasa. Namun sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa teman-temannya. Sebelum kita mulai belajar, doa mulai. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ahmad Ridho, Anissa Putri, Adelina Syahbini, Denta Rizky Walid, Dina, Revan, Restu Aditya, sakit. Semoga temannya yang sakit Allah berikan kesembuhan ya. Amin. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air. Ya, silakan semuanya boleh berdiri. Sebelum kita mulai belajar, kita harus breaking dulu ya. Oke. Siap semua? Tepuk semangat. Ya, semangat dulu hari ini. Ibu guru akan memberikan kalian materi tentang interaksi sosial. Sebelumnya kalian pernah mendengar kata interaksi? Nah, ada yang bisa menjawab nggak apa itu interaksi? Saya Bu, Ya. interaksi itu hubungan antara individu dengan kelompok, Ya. dengan individu dengan kelompok. Iya, pintar sekali. Apa jadinya? Jika tidak ada interaksi sosial di antara kita, di antara masyarakat, di sekolah, apa sih jadinya kalau kita tidak berinteraksi? Iya, angkat tangannya. Iya, tidak ada kerjasama. Dua, sekian Bu. Iya benar, kesepian. Ada juga yang merasa galau gitu ya. Sekarang lanjut. Tujuan kita belajar mempelajari interaksi sosial di sini supaya kita mampu memahami interaksi sosial di dalam kehidupan kita sehari-hari.
kita tahu macam-macamnya, kita tahu bentuk-bentuknya, kita tahu ciri-cirinya dari interaksi sosial. Sebelum Ibu lanjut, silakan simak video yang Ibu sajikan ya. Baru Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Salah satu akun Instagram yang mengunggah video aksi tersebut adalah @sukabumi_1 pada Sabtu 28 Juni 2025. Dalam video tersebut tampak sejumlah massa merusak bangunan hingga memecahnya. Politikus PDIP Muhammad Guntur Romli mengecap dugaan perbuatan tersebut menyedihkan dan menyakitkan, sehingga Guntur mendesak aparat penegak hukum segera menangkap seluruh pelaku perusakan. Guntur juga menegaskan melakukan ibadah di Indonesia sebenarnya tidak perlu izin. Jika memang masih ada permasalahan soal pendirian rumah ibadah dan bangunan yang diduga gereja di Sukabumi, Jawa Barat, Anwar juga mengimbau warga setempat agar tetap tenang dan tidak menjadi provokasi. Dari video yang tadi, apa yang bisa kalian ambil? Tentang apa sih video yang tadi? Angkat tangan. Ada yang bisa menjawab enggak? Nah, dari video tadi itu menggambarkan bahwa suatu interaksi sosial yang sudah tidak sesuai. Nah, ini adalah contohnya bentuk interaksi sosial. Misalnya terjadinya perusakan. Nah, itu namanya apa? Apa? Ya. Dari berita yang tadi. Ya, dari berita yang tadi. Iya. Itu ada apa namanya tadi? Ya, konflik antar umat beragama. Konfliknya itu apa tadi? Karena ada pembangunan sebuah gereja. Kenapa gerejanya dirusak? Nah, kemungkinan salah satu pihak yang lain itu tidak menerima adanya gereja di situ. Makanya terjadilah sebuah konflik. Nah, ini termasuk dalam interaksi yang tidak sehat. Lanjut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian apa sih itu interaksi, mengapa ada interaksi. Nah, kita lihat bersama ya. Silakan, ada yang mau baca? Angkat tangannya ya. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi sosial individu dengan individu itu adalah terjadi pada dua orang, misalnya antara si A dengan si B. Bagaimana dengan individu dengan kelompok? Contohnya saya dengan kalian, guru dengan siswa. Itu adalah interaksi individu dengan kelompok. Bagaimana kelompok dengan kelompok? Biasanya berupa organisasi atau kerja kelompok. Itu adalah kelompok dengan kelompok. Sifatnya banyak, lebih dari satu orang. Nah, itu adalah kelompok. Sudah paham sampai di sini? Alhamdulillah. Nah, syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat yang pertama adalah yaitu langsung dan tidak langsung, yaitu antara si
dalam kelas. Secara tidak langsung interaksinya melalui apa? Yaitu media internet. Itu adalah interaksi sosial secara tidak langsung. Kemudian syarat yang kedua adanya komunikasi. Kalau kita berinteraksi tidak berkomunikasi, pasti enggak? Masuk akal enggak? Enggak kan? Nah, interaksi sosial syarat yang kedua adanya komunikasi. Kita lanjut yang ketiga, yaitu ciri-ciri interaksi sosial. Ada pelakunya. Siapa pelakunya? Ada komunikasinya dan ada tujuannya untuk berinteraksi. Saat kita berinteraksi ada tujuan kita. Misalnya kayak ibu guru, apa tujuannya? Yaitu menyalurkan ilmu kepada kalian berupa melalui interaksi, menyalurkan ide, menyalurkan pendapat. Itu adalah tujuannya saya berinteraksi kepada kalian. Sudah paham nak? Paham. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Nah, yang pertama itu ada apa? Yang kedua ada apa? Dan yang ketiga ada apa? Itu ada 5 faktor yang mempengaruhi adanya interaksi sosial. Pertama ada imitasi. Imitasi itu apa sih? Meniru. Kedua ada namanya sugesti. Sugesti ini adalah proses mempengaruhi pikiran, perasaan, atau perilaku seseorang melalui kata-kata. Kita lanjut ke identifikasi. Identifikasi di sini proses mengenali atau menentukan identitas seseorang atau objek konsep. Masih semangat? Masih. Sebelum saya lanjut, ice breaking dulu. Semangat. Kita lanjut yang keempat ada namanya simpati. Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa sih simpati itu? Apa simpati? Rasa kasihan. Apa? Rasa kasihan. Iya, simpati itu ada rasa kasihan, ada rasa iba, itu termasuk daripada simpati. Simpati tepatnya adalah perasaan atau empati, peduli terhadap seseorang yang sedang mengalami kesulitan dan kesedihan. Itu adalah simpati. Simpati itu tepatnya yaitu peduli terhadap seseorang sesama. Kemudian yang terakhir ada namanya empati. Empati ini tidak jauh berbeda kok dengan simpati, ya, tidak jauh berbeda. Empati ini kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Apa? Kemampuan memahami perasaan orang lain. Nah, contoh mendengarkan cerita teman, curhatan. Ada namanya interaksi sosial atau asosiatif. Asosiatif ini positif, yaitu ada berupa kerjasama. Nah, adanya kerjasama. Kemudian di sini ada akomodasi, menyesuaikan sosial yang meredakan konflik. Dan yang ketiga ada namanya asimilasi.
menjadi satu. Nah, kemudian yang terakhir alkulturasi, pencampuran budaya kehilangan kultur budaya aslinya. Sekarang dari penjelasan ibu tadi, ibu akan membagikan kalian menjadi 5 kelompok. Nanti perwakilan saja ya yang maju ke depan, 3 orang setiap kelompok. Angkat tangannya kelompok 1. Ya, kelompok 1 judulnya kenakalan remaja dalam bentuk geng motor. Kelompok 2 itu sampah di Indonesia. Kelompok 3 itu kurangnya toleransi antar umat beragama di masyarakat kota. Kelompok 5 bentuk dan dampak kericuhan pada aksi demo. Silakan sekarang kerjakan kelompoknya, kerjakan tugasnya yang ibu bagikan. Sudah selesai semua? Kalau sudah selesai, ibu mau minta kalian maju ke depan. Dari judul yang saya berikan, kalian maju ke depan. Satu kelompok itu yang maju perwakilan saja 3 orang. Ya, 3 orang ya. Maju kelompok 3. Silakan maju. Jangan semuanya. Kelompok 3 akan menyajikan hasil artikel yang saya berikan. Judulnya itu tentang kurangnya toleransi antar umat beragama di dalam masyarakat kota. Silakan untuk dimulai. Dengarkan semuanya ya. Bagus. Ada dampaknya. Ada contoh dari toleransi itu sendiri. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok
layak. Faktor seperti kurangnya pengawasan keluarga, lingkungan yang tidak mendukung, dan minimnya kegiatan positif mempengaruhi pada situasi. Baik, hanya ini materi yang saya sampaikan. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Oh ya, baik. Baik, mungkin hanya sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dari kelompok 1. Nah, sangat jelas sekali ya. Baik, kita lanjut sekarang ke kelompok 2. Silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai sampah. Volume sampah yang terus meningkat. Pada tahun 2024, jumlah sampah nasional tercatat mencapai 33,7 juta ton berdasarkan data dari 311 kota dan kabupaten. Lebih lanjut, diperkirakan volume sampah tersebut dapat menanjak drastis menjadi 82 juta ton per tahun pada tahun 2020. Pengelolaan yang mengoptimalkan banyak sampah terutama plastik yang sudah dikumpulkan atau dikelola dengan baik. Kita 58% plastik tetap tidak diukur dan hanya 10% yang sempat didaur ulang. Bahkan 63% sekitar 4,9 juta ton pun dianggap milik manajer plastik bot yang sebagian besar dibakar atau dibuang sembarangan ke saluran air. Tepuk tangan dari kelompok 2. Terima kasih. Kelompok 2. Artikelnya berjudul Sampah di Indonesia. Berbicara tentang sampah di Indonesia di dalam kitabnya ya. Jadi kita semuanya harus sadar dong dampak daripada sampah, dampak bagi lingkungan sekitar. Kita harus sadar bahwa sampah itu tidak menyehat. Silakan maju kelompok 4. Data ini melibatkan utilisasi bahan bakar, pemeriksaan produksi dan produksi perubahan
demonstrasi yang awalnya damai dari berubah menjadi anarkis. Namun juga dapat diprovokasi atau bentuknya antara lain pembakaran kendaraan dalam DPR, masa membakar sepeda motor polisi di dalam DPR, dan bahkan terjadi ledakan di Jakarta. Aksi berujung di depan motor polisi mengusulkan di mana mengingat potensi tidak dibenarkan berkepentingan dan yang juga. Jadi itu saja presentasi dari kelompok kami. Kita akan berangkat pada saya di sini. Kami bagi posisinya Tepuk tangan dari kelompok 5. Ya. Kelompok 5 itu judul artikelnya bentuk dan dampak kericuhan dalam aksi demo. Dari artikel yang kalian buat, ada hikmah yang bisa kalian ambil. Hikmah yang bisa kalian ambil ini bahwa interaksi sosial yang kalian diskusikan bisa memberikan dampak positif bagi kalian ke depannya. Ya, ada dampak positif bagi kalian ke depannya. Apa yang bisa kalian ambil di sana dari penjelasan ibu tadi tentang interaksi sosial? Angkat tangannya. Ya? Iya, terjadinya sebuah interaksi yang berlangsung di dalam masyarakat. Nah, sebelum kita tutup, saya akan memberikan kalian tugas di rumah, yaitu tugas kelompok observasi, ya, kalian penelitian di lingkungan tempat kalian terkait tentang interaksi sosial. Silakan keluarkan bukunya, Ustazah. Ibu akan menuliskan tugas kalian. Kelompoknya yang tadi ya? Ya. Silakan kalian berdiskusi bersama, kerjakan di rumah kalian observasi. Judulnya bebas judulnya ya. Kalian bisa tentukan sendiri judulnya. Nanti kalian akan mempresentasikan minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Oke. Mungkin hanya ini yang bisa ibu sampaikan. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa. Ketua kelas, saya pimpin doa. mulai.